Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 TKJ SMK Sodipa 2 Natar. Sebelumnya perkenalan diri dulu nih. Karena tak kenal, maka tak cinta. Cinta. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azmi Irfan Hafiz sebagai ketua kelompok. Saya Andika Pratama. Saya Anggit Fadilah. Saya Zidan Kautsar Bimantara. Saya Sabta Waitirta. Kami di sini akan membahas soal UKK Paket 3 2023 yang berjudul Troubleshooting layanan jaringan pada jaringan klien server. Penasaran nih gimana cara penyelesaiannya? Lanjut ke topologinya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan topologi tentang paket 3. Pertama, internet ke router menggunakan address 192.168.119/24. Gateway-nya 192.168.100.254. DNS-nya 118.98.44.20. 118.98.44.20. Lanjut ke router menghubungkan ke server menggunakan address 2, yaitu 10.10.1.253/29. Router menghubungkan ke switch menggunakan address 3, 10.10.1.129/26. Switch menghubungkan ke klien kabel menggunakan DHCP 10.10.1.130 sampai 10.10.1.180, sehingga klien menggunakan IP dengan contoh IP 10.10.1.130/26. Lalu router menghubungkan ke access point dengan menggunakan address 4, yaitu 10.10.1.1/25. Access point menghubungkan ke klien menggunakan jaringan wireless dengan IP 10.10.1.2/25, sehingga klien menggunakan DHCP 10.10.1.2/10.10.1.101. Halo teman-teman, tadi kan udah dijelasin nih ya gimana topologi dan cara kerjanya. Sekarang kita masuk ke konfigurasinya. Pertama-tama kita konfigurasi dulu router mikrotiknya sebagai penghubung antara server dengan klien. Kita buka Winbox ya. Lalu kita buka mikrotiknya. Biasakan untuk mengisi identity terlebih dahulu. Kita ke sistem, lalu identity. Ganti yang ada di bagian sini. Lalu klik OK. Lalu kita berikan nama juga untuk interface ya. Di sini bisa diganti, tinggal diganti seperti ini saja. Di sini semuanya sudah saya ganti. Kita klik apply lalu OK. Ada 1 menuju ke internet, ada 2 menuju ke server, ada 3 menuju klien kabel, dan ada 4 menuju ke wireless. Lalu kita isikan IP address plus kita isikan IP ada 1 menuju internet, sesuaikan dengan gateway masing-masing. Itu 168.100.119/24. Ada 1 internet, apply, OK. Lalu dengan metode VLSM kita membagi atau mensubnetting jumlah klien sesuai dengan kebutuhan klien. Kita klik plus, di sini sudah saya hitung masing-masing interface-nya. 10.1.1.253/29. Pilih ke server. Karena 29 ini kliennya cuma sedikit, makanya untuk server hanya 1 saja. Kita pakai slash 29, apply, lalu OK. Plus, kembali, ketikkan lagi 10.10.1.129/26 untuk ke klien kabel, apply, OK. Lalu kita pencet plus lagi 10.10.1
Ini menuju ke klien wireless. Untuk IP ini sesuaikan dengan soal UKK masing-masing atau dengan keadaan masing-masing, sehingga tidak harus sama dengan yang saya praktekkan, tetapi sesuaikan dengan keadaan masing-masing. Setelah IP selesai dan VLSM selesai, kita isikan DNS, bisa menggunakan DNS Google ataupun menggunakan DNS yang tersedia di tempat masing-masing. Pilih IP, lalu DNS, dan isikan di servers. Di sini saya menggunakan DNS Google 8.8.8.8, lalu secondary DNS server itu 8.8.4.4. Allow remote request, jangan lupa dicentang, apply, lalu OK. Lalu kita isikan gateway, klik IP, lalu routes, kita klik tambah, isikan di bagian gateway 192.168.100.254. Ini sesuaikan dengan gateway yang tersedia di tempat masing-masing. Apply, lalu OK. Setelah itu klik IP, lalu ke bagian firewall NAT, lalu klik tambah. Bagian general, pilih change and search NAT, out interface header 1 atau menuju ke internet, lalu actionnya adalah masquerade. Kita apply, lalu OK. Sekarang kita cek nih apakah router kita sudah terkoneksi dengan internet ataukah belum. Kita klik new terminal, lalu kita ping DNS yang tertera secara umum, misalnya pingdetik.com. Jika reply seperti ini, berarti tandanya sudah terkoneksi ke internet. Kan tadi sudah kan ya dalam memberikan IP. Sekarang kita membuat DHCP server supaya klien dapat mendapatkan IP secara otomatis. Kita klik IP, lalu DHCP server. Kita klik DHCP setup. Yang kita buat DHCP server hanya yang menuju ke klien saja, yaitu Ether 3 atau kabel, Ether 4 atau wireless. Kita klikkan kabel terlebih dahulu. Next. Karena di soal UKK yang sedang saya kerjakan, klien hanya 50, itu artinya saya hanya menggunakan titik 130 sampai 1.180 saja. Next. Lalu DNS server ya. Kita gunakan DNS dari komputer server yang akan kita buat nanti. Kita fixkan dulu nih. Komputer server yang akan kita buat nanti berapa nih IP-nya? Kita masukkan di sini. 10.10.1.254. Untuk bagian bawahnya ini adalah DNS dari lab dari tempat saya, sehingga kalian bisa menggunakan DNS tempat masing-masing atau menggunakan DNS Google seperti tadi. Kita next saja, lalu sistemnya biarkan seperti ini, lalu next. Jangan khawatir jika merah seperti ini. Merah seperti ini dikarenakan belum ada yang terhubung ke klien kabel. Lalu DHCP setup dan wireless. Next. Lakukan hal yang sama. Dikarenakan di soal UKK juga hanya menggunakan 100 klien, itu artinya 1.2 sampai 1.101. Next. Ini juga menggunakan IP komputer server, lalu next. DHCP server sudah berhasil. Setelah DHCP server selesai, sekarang kita buat hotspot. Kita klik IP, lalu ke menu hotspot. Hotspot ini digunakan untuk klien wireless, sehingga klik hotspot setup yang digunakan interface-nya hanya Ether 4 atau wireless. Klik next. DNS name-nya jangan lupa memakai DNS dari komputer server 10.10.1.254. Di sini boleh menggunakan DNS Google ataupun menggunakan DNS tempat masing-masing. Kita next. DNS name-nya kita buat saja sodipa2.com atau bisa menggunakan nama masing-masing dengan akhiran .com atau .net atau domain-domain yang lainnya. Next, lalu next lagi. Setelah membuat server tadi, sekarang kita pergi user profiles, lalu kita add. Kita namakan saja user 1. Untuk orang-orang yang bisa
mengakses hotspot ini kita buat 100 sesuai dengan soal. Lalu rate limitnya dibiarkan unlimited karena kita akan limit menggunakan simple queue. Kita apply lalu oke. Pergi ke user untuk membuat user. Kita pilih add, server kita pilih hotspot 1. Profilnya pilih yang sudah kita buat tadi yaitu user 1. Lalu namanya kita buat saja user 1. Passwordnya kita buat 123. Nanti username dan password ini akan dimasukkan pada halaman login pada perangkat klien. Kita klik apply, lalu kita oke. Setelah selesai membuat klien hotspot, sekarang kita limit. Nah, untuk membuat limit atau pembatasan jumlah limit atau pembatasan bandwidth, kita membutuhkan fitur menggunakan queue. Kita pilih simple queue, lalu add. Kita berikan saja ini untuk yang mengarah ke klien kabel. Targetnya ada 3 kabel. Untuk sesuai dengan soal yang sedang saya kerjakan, maksimal limitnya yaitu 256 kilobyte. Downloadnya juga 256. Kita klik advance, lalu limit add-nya juga kita pilih 256. Lalu apply, lalu oke. Lakukan hal yang sama pada limit untuk client wireless, hanya saja berbeda pada jumlah limitnya saja. Kita pilih add, lalu kita berikan juga nama, misalnya client wireless. Jangan lupa targetnya ada 4 wireless, maksimal limitnya yang sedang saya kerjakan yaitu 128. Target downloadnya juga 128. Unfetch, lalu limit add-nya 128 juga. Downloadnya 128 juga. Lalu kita apply dan oke. Sampai saat ini tidak ada masalah apapun dan untuk saat ini konfigurasi Mikrotik telah selesai. Sekarang kita akan lanjut ke konfigurasi Debian. Setelah konfigurasi Mikrotik selesai, kita masuk ke VMware. Kita menggunakan aplikasi VMware untuk membuat server Debian secara virtual saja. Kita buka aplikasi VMware Workstation 16 untuk yang sedang saya pakai. Kita klik edit, lalu virtual network editor. Di sini kita pilih change setting, yes. Hapus semua defaultnya. Di sini kita akan membuat LAN card atau virtual LAN card. Kita klik add network, pilih VMnet 1 atau yang lainnya. Klik OK. Kita tunggu. Lalu pilih bridge supaya VM kita atau virtual machine kita dapat terhubung ke internet. Kita klik OK. Setelah selesai, barulah kita untuk mengkonfigurasi VMware-nya. Kita klik file, lalu new virtual machine, pilih typical, lalu next. Lalu kita jangan lupa untuk menyediakan terlebih dahulu file ISO dari virtual Debian yang akan kita pakai. Di sini saya sudah menyediakannya di browse. Lalu di sini di ISO ada DVD 1, DVD 2 dan DVD 3. Untuk instalasi kita menggunakan DVD 1. Untuk DVD 2 dan DVD 3 akan kita tambahkan setelah instalasi nanti. Klik open. Lalu kita next. Di sini kita kasih nama saja Swadipa server Debian. Lalu kita klik next. Di sini kita bisa atur untuk maksimum disk size ya. Di sini saya akan atur 10 saja. Next. Klik custom hardware 2 kali. Lalu kita hapus network adapter NAT-nya ini. Kita pencet lalu kita remove. Klik close. Lalu finish. Setelah itu mulai berjalan. Setelah mulai berjalan, kita mulai instalasinya nih. Kita pilih install. Kita menggunakan full keyboard. Klik install. Enter. Kita tunggu. Select a language. Kita pilih English. Untuk select your location, kita pilih other. Lalu kita pilih Asia. Lalu kita pilih Indonesia karena kita tinggal di Indonesia.
Untuk configure locales, kita pilih United States. Konfigurasi the keyboard, kita pilih American English. Lalu kita tunggu loadingnya. Lumayan agak lama sih. Dikarenakan network kata tadi kita hapus, sehingga akan muncul menu seperti ini. Jangan khawatir, kita pilih paling atas lalu kita enter saja. Lalu kita continue. Di sini kita berikan nama untuk VM-nya, hostname dari VM-nya. Kita berikan nama saja Swadipa. Next. Root password atau password menuju admin atau yang bisa mengkonfigurasi sesuatu ya di dalam Debian, kita gunakan saja 123. Klik 123, klik. Full name for the new user. Kita buat user. User ini user menuju klien, sehingga kita jika menggunakan user ini, login menggunakan user ini, berarti kita menggunakan Debian client dan kita tidak bisa mengkonfigurasi Debian tersebut. Kita buat saja Sudipa juga tidak apa-apa. Next. Next lagi. Untuk passwordnya boleh disamakan dengan root atau dibedakan. Di sini akan saya samakan saja 123. Next, 123, next. Configure the clock, kita pilih Sumatera karena saya tinggal di Sumatera, sesuaikan dengan tempat tinggal masing-masing. Kita tunggu. Partition disk, kita pilih yang paling atas, lalu kita next saja. Kita next lagi, kita next, kita pilih yes, next. Kita tunggu dulu, lumayan sedikit lama. Instalasi ini seharusnya menggunakan komputer asli ya, seperti halnya Windows. Hanya saja untuk pembelajaran, untuk pempraktekan, di sini saya menggunakan virtual machine atau virtual sistem operasi. Untuk instalasinya pasti sama saja, hanya beda tampilan saja. Ini berarti dianalogikan sebagai sistem operasi di dalam sistem operasi. Kita tunggu instalasinya hingga selesai. Pastikan jaringan internetnya stabil. Tetapi bisa juga tanpa internet atau dengan akses lokal. Untuk configure the packet manager, kita pilih no. Configure the packet manager lagi. Untuk yang network mirror kita pilih no lagi. Kita tunggu lagi. Configure property context kita pilih no. Untuk pembelajaran ini kita hapus semua bintangnya dengan mengklik spasi. Setelah semuanya terhapus, kita pilih enter. Install the group bootloader on her hard disk. Kita pilih yes. Kita pilih yang dev SDA. Finish the installation. Kita pilih continue untuk menyelesaikan instalasi. Instalasi pun selesai. Dikarenakan ada hal-hal yang akan kita tambahkan lagi, oleh karena itu kita jangan login dulu, tetapi kita matikan dulu servernya. Klik servernya, lalu klik kanan, pilih power, lalu di power off kan. Setelah itu kita pencet ke kanan lagi, kita pilih setting. Di sini kita akan menambahkan DVD 2 dan DVD 3 serta LAN card yang telah kita hapus tadi. Kita tambahkan dulu add CD DVD drive, finish, lalu add lagi CD DVD drive, finish. Lalu nyata adapternya jangan lupa, finish. Nanti ini kita pindahkan kita rubah ke custom, lalu VMnet 1.
Ini kan masih auto detect nih. Kita pilih use ISO image file. Kita pilih browse. Kita cari nih DVD tadi kita simpan di mana. ISO. Pilih DVD 2, kita secara urut saja. Lalu ini kita pilih DVD 3-nya. Setelah itu kita klik OK. Setelah semuanya selesai, kita bisa jalankan kembali virtual machine-nya. Kita tunggu. Untuk login sebagai admin, kita klik root pada halaman loginnya, lalu enter. Lalu masukkan password dari root yang telah kita buat di awal tadi. 1, 2, 3. Memang tidak terlihat passwordnya, jadi jangan khawatir, kita klik enter. Setelah selesai, kita klik apt cd-rom add untuk memasukkan data-data pada DVD ke dalam virtual machine. Kita enter. Kita tunggu. Lalu kita update dengan mengetikkan perintah apt update. Setelah itu kita mulai konfigurasi. Sebelumnya kita cari tahu dulu nih nama dari interface kita itu apa. Kita ketik IPA, enter. Yang ada NS35-nya itu adalah nama dari interface kita. Lalu kita klik nano. Kita ketik nano etc network interface, enter. Kita isi di paling bawah auto NS35, enter. Pilih ketik ifs NS35 init static. Karena kita akan buat secara static. Kita enter. Kita klik tab supaya rapi. Klik address. Klik 10.10.1.254. Itulah kenapa kita harus fixkan atau tetapkan IP dari servernya sebelum kita konfigurasi semuanya. Klik enter lagi, klik tab, kita isikan netmask ya terlebih dahulu. Lalu kita isikan netmasknya 255.255.248. Ini adalah netmask dari /29. Lalu enter lagi, kita tab, kita ketikkan gateway-nya 10.10.1.253. Tab lagi, kita ketik DNS server, DNS servers 8.98.44.50, spasi 118.98.44.20. Kita pilih Ctrl X, Y, lalu enter. Setelah itu kita ketik nano etc scs ctl.conf. Klik enter. Kita cari kode net.ipv4.ip_forward sama dengan 1. Kita buka kunciannya atau hilangkan pagarnya. Kita klik delete pada tanda pagarnya, lalu kita klik ctrlx y, enter. Lalu kita ketik nano approach scs net ipv4 ip forward. Klik enter. Lalu angka 0 ini kita ubah menjadi 1. Ctrl+X, Y, enter untuk menyimpan. Ketik Ctrl+X dan Y lalu enter, itu untuk menyimpan hasil konfigurasi tadi. Lalu kita isikan IP tablesnya, klik nano etc rc.local, enter. Kita ketikkan di sini atau tuliskan di sini IP tables min t nat min a besar post routing
min o ENS35 atau nama interface menuju ke internet, min j, lalu masquerade. Pastikan sudah benar kodenya. IP tables min t nat min a post routing min 0 ENS35 min j masquerade. Lalu kita simpan. Ctrl X Y enter. Lalu klik chmod plus X etc .rc .local enter. Lalu kita klik sh min x etc garing rc .local. Lalu kita reboot networkingnya, klik sistem, ctl restart networking, enter. Kita kembali lagi ke menu network interface, nano etc network interface. Di sini saya lupa menambahkan kata name di antara DNS juga server. Kita tambahkan dulu name. Lalu Ctrl X Y enter. Setelah itu kita reboot sistem, ctl restart networking. Kita klik IPA. Apakah sudah masuk ataukah belum? Ini artinya IP sudah masuk ke dalam VM. Setelah itu kita lakukan tes menggunakan ping gateway, ping 10.10.1.253. Hasilnya di play nih. Setelah itu kita lakukan ping DNS, misalnya pingdetik.com. Replay juga, artinya VM kita sudah mendapatkan internet. Setelah konfigurasi IP address dan network selesai, sekarang kita konfigurasi DNS server. Pertama-tama kita install dulu aplikasi DNS server. Ketik IP apt install bin 9 DNS utils min y, enter. Kita tunggu sampai instalasinya selesai. Setelah itu kita masuk ke directory dari bin 9, kita klik cd etc bin, enter. Kita klik ls untuk melihat file-file yang ada pada bin 9 tersebut. Kita masuk ke file nano named.conf, ketik enter. Kita ketikkan atau kita nonaktifkan kode yang paling bawah atau include etc bin named.conf.default strip zones. Kita berikan tanda pakai di depannya untuk menonaktifkannya. Kita simpan seperti biasa, Ctrl plus X lalu Y enter. Lalu kita masuk ke file named.conf.local. Kita ketikkan nano named.conf.local, enter. Di bagian yang kosong kita isikan zone, tanda petik, nama domain yang akan kita buat. Misalnya di sini saya akan buat swadipa.net. Tanda petik lagi, lalu buka kurung kurawal, kita enter, kita tab, ketikkan type master, titik koma, enter, tab, ketik file, ketik etc bin garing db swadipa misalnya. db swadipa ini nama file penyimpanan nanti ya. Jadinya terserah kita mau membuat ini nama filenya apa, tapi kalau bisa ikuti saja dengan nama domainnya supaya mempermudah. Tanda petik lagi, satu titik koma, enter, tutup kurung kurawal, lalu titik koma lagi. Kita enter lagi 2 kali. Kita ketikkan hal sama mirip, zone, tanda petik. Kita tuliskan IP server, IP dari DNS servernya, tapi kita tuliskan secara terbalik tanpa host atau subnetnya saja. Di sini saya akan tulis 1.10.10.in strip addr.arpa. Tanda petik lagi, lalu buka kurung kurawal, enter, tab,
lakukan hal yang sama. Type master, titik koma, enter, tab, file. Untuk file bagian db nya akan sedikit berbeda. Kita akan gunakan db.10 file etc bin db.10. Jangan lupa tanda petiknya, titik koma, enter, tutup kurang kurawal, dan juga titik koma. Kita simpan ctrl+x y, enter. Lalu db Swadipa dan db10 tadi kan belum ada filenya. Kita buat dulu nih. Untuk isinya kita kopikan saja dengan file default dari yang sudah kita install tadi. Bin9 ini sudah ada defaultnya, jadi tinggal kita copy saja. Di sini untuk db Swadipa kita copy dari cp db.local, lalu db Swadipa. cp ini artinya copy. Lalu untuk db10 kita kopikan dari db.127 db.10, enter. Lalu kita buka nano db.swadipa terlebih dahulu, enter. Kita ganti kata-kata localhost ini menjadi nama domain kita. Gimana cara cepatnya? Klik ctrl garing terbalik hingga muncul tulisan search to replace. Kita ketikkan yang mau kita ganti, localhost. Kita enter, kita ketikkan penggantinya, yaitu misalnya saya tulis swadipa.net karena ini nama domain yang saya buat. Enter, lalu ketik y hingga berubah semua secara otomatis. Lalu IP 127 ini kita rubah menjadi IP server, yaitu 10.10.1.254. Ini juga kita ubah 10.10.1.254. Hanya ini kita jadiin satu aja, buat satu. Ini kita ubah menjadi DNS, menjadi NS. Lalu kita salin, pencet ALTA ke bawah, panah bawah. Lalu LT6 satu ctrl+u untuk mengkopinya. Lalu ini kita ganti www sebagai subdomain dari website. Lalu ctrl+x y, enter. Lalu ke nano db10. Kita ganti lagi localhost ini dengan nama domain dengan cara yang sama. Localhost, enter, swadipa.net, enter, y. 1.0.0 ini kita ganti dengan host dari server, yaitu 254 IP host. Lalu kita copy saja ALTA, lalu panah bawah ALT6, lalu Ctrl U lagi. Kita buat dua, kita copy dua, karena satu ini untuk ns.swadipa.net, satu lagi untuk www. Sesuaikan dengan subdomain yang kita buat sebelumnya. Lalu ctrl+x y, enter. Lalu kita konfigurasi menu resolve code-nya. Nano etc resolve.conf. Name server yang default ini kita hapus semua. Kita gantikan domain. Domain kita apa nih? swadipa.net, enter. Name server ini adalah IP server, IP dari swadipa.net, yaitu 10.10.1.254. ctrl+x y, enter. Lalu sistem kita restart lagi, sistem ctl restart bin9. Setelah berhasil, gimana nih cara ngeceknya? Kita ketik nslookup, lalu ketik IP server 10.10.1.254, enter. Sudah muncul semua. Lalu kita klik nslookup lagi,
kita ketik domainnya. Ntar, jika muncul server addressnya adalah IP dari server yang telah kita buat, itu artinya sudah berhasil. Coba kita cek lagi nih, yang NS berhasil juga. Lalu yang www berhasil juga. Pembuatan DNS server telah berhasil. Lalu kita cek ping coba. Ping swadipa.net. Di sini pingnya from 10.10.1.254, itu artinya sudah berhasil. Setelah itu kita akan mengkonfigurasi web server. Pertama-tama kita keluar dulu dari cd bin, ketik saja cd kosong, cd enter. Lalu kita install dulu aplikasi pendukung dari web server, yaitu apt install apache 2 php strip mysql min y. Sebenarnya apache 2 saja cukup, tapi karena untuk bahasa pemrograman kita menggunakan php. Enter. Kita tunggu hingga proses instalasinya selesai. Setelah instalasi selesai, kita klik nano, ketik nano etc apache 2 sites available 00default.conf. Enter. Ini biarkan saja. Di bawah ini kita tambahkan server name. Untuk S dan N-nya, server S-nya besar, name N-nya besar. Kita ketikkan swadipa.net atau domain masing-masing. Enter lagi. Server alias pakai www sekarang, www swadipa.net. Sudah selesai. Lalu simpan. Ada kekeliruan sedikit. S-nya sini harusnya besar. Y, enter. Lalu kita restart Apache-nya. System ctl restart Apache 2. Enter. Setelah itu kita akan membuat database untuk web server ya. Kita install dulu apt install mariadb street server min y. Enter. Setelah proses instalasi selesai, kita ketikkan mysql underscore secure underscore installation. Enter. Masukkan password dari root 123. Enter. Kita pilih Y semua saja untuk merubahnya kembali dari awal. Y. New password boleh disamakan dengan yang sebelumnya atau dirubah juga boleh. Kita samakan saja 123. Enter. 123. Enter. Lalu Y. Setelah itu kita masuk ke menu database. Kita ketikkan mysql min u root min p. Enter. Kita masukkan passwordnya yang tadi kita buat 123. Enter. Setelah masuk ke dalam menu database, kita buat dulu database-nya. Ketik create database db underscore website, karena ini untuk website. Untuk db underscore ini
Website ini bisa diubah sesuka hati, tapi kita defaultkan saja untuk mempermudah pekerjaan kita. Enter. Setelah itu kita tambahkan usernya. Create user. Ketik 1. Di sini saya akan tuliskan Swadipa. Ketik 1 lagi, add. Ketik 1 lagi, localhost. Ketik 1. Swadipa ini bisa diganti sesuai dengan keinginan masing-masing. Lalu identified, untuk identity atau password. By ketik 1, 1, 2, 3, ketik 1, titik, koma, enter. Identified, enter. Setelah itu kita akan greenfield-kan green all privilege db privilege-kan Swadipa at localhost. Ketik 1 Swadipa, ketik 1 lagi add, ketik 1 lagi localhost, ketik 1 lagi. Tapi sebelum mengetikkan ini, kita ketikkan dulu on bintang titik bintang to baru Swadipa at localhost. Seharusnya ini dulu, cuma karena tadi ketinggalan sehingga dibuat terakhiran. Seharusnya grants all privilege on bintang titik bintang to Swadipa at localhost, lalu titik koma, enter. Setelah itu kita flushkan, flush privilege titik koma, enter. Setelah itu kita keluar karena database yang telah kita buat telah selesai. Klik exit, lalu enter. Database selesai. Setelah itu kita akan mengkonfigurasi WordPress-nya. Kita akan membuat WordPress, kita install dulu aplikasinya apt install wget min g, enter. Setelah itu kita install WordPress-nya wget https titik garing WordPress garing 1 lattes.zip, enter. Di sini kita tambahkan dulu .org. Tadi kelupaan. Jadinya wget https wordpress.org lattes.zip, enter. Tunggu hingga penginstalasian selesai. Pastikan bahwa jaringan stabil. Jika jaringannya stabil, maka proses instalasi akan cepat dan kita akan lanjutkan ke proses selanjutnya. Kita klik ls untuk memastikan bahwa lattes.zip sudah ada di direktori virtual machine kita. Setelah itu kita akan pindahkan lattes.zip dari direktori home menuju direktori var.www/html. Itu adalah direktori dari web server. Dengan mengetikkan mv var www, kita ketikkan dulu lattes.zip, lalu var www.html untuk memindahkan lattes.zip ini menuju file var www.html, enter. Setelah itu kita masuk ke direktori var www.html. Ketikkan cd untuk masuk ke dalam direktori lain, cd var www.html, enter.
klik ls untuk memastikan bahwa latte zip sudah masuk di dalam direktori var www.html. Lalu kita apt install unzip. Karena latte zip ini dalam bentuk file zip, maka kita harus unzip atau membongkar atau mengekstrak dari file zip tersebut menggunakan perintah unzip. Kita install dulu unzipnya. apt install unzip -y, enter. Setelah itu kita unzip latte zip .zip, enter. Bisa kita ls lagi. WordPress sudah ada. Lalu kita ketik cmod 777 WordPress, enter. Lalu kita restart kembali Apache 2-nya, sistem ctl restart Apache 2, enter. Kita ketikkan cd, enter. Konfigurasi virtual machine kita sudah selesai. Sekarang kita akan lakukan pengujian. Untuk melakukan pengujian, bisa langsung melalui PC atau perangkat klien, bisa juga melalui PC server, karena virtual machine dengan PC yang asli itu terpisah. Sehingga kita akan konfigurasi dulu di control panel, network and setting, change adapter option, network, ethernet, properties, internet protocol version 4. Di sini sudah saya setting. Di sini setting pencet use the following IP address untuk static 10.1.1.252. Gateway-nya sama dengan gateway dari virtual machine server karena masih satu perangkat, .253. Untuk DNS jangan lupa pakai 10.1.254 yaitu IP dari virtual machine kita atau IP dari Debian. Lalu alternatif DNS server itu pakai DNS umum saja, tidak apa-apa. Lalu oke. Setelah itu kita akan lakukan pengujian. Kita buka CMD. Kita ketik ping swadipa.net. Apakah sudah muncul? Sudah bisa di ping, sudah replay, artinya swadipa.net atau DNS yang telah kita buat tadi sudah berjalan di server lokal. www.swadipa.net. Apakah berjalan? Sudah berjalan. Sekarang kita buka browser umumnya Chrome. Sini kita akan ketikkan domain kita yaitu swadipa.net. Muncul menu Apache. Ini adalah tampilan default dari Apache karena kita tidak merubah apapun dari Apache, sehingga tampilannya akan seperti ini. Untuk membuka WordPress-nya, kita ketikkan swadipa.net garing WordPress, enter. Setelah terbuka menu seperti ini, kita klik let's go. Database name yang DB website tadi, DB website. Pastikan ingat-ingat kembali apa yang telah kita konfigurasikan di dalam database sehingga akan digunakan di sini. Username-nya tadi adalah swadipa @localhost. Kalau saya tidak usah, langsung swadipa saja, tidak apa-apa. Lalu passwordnya diisi 123, submit. Lalu run the installation. Site title ini isikan sesuai dengan keinginan. Di sini saya isikan swadipa saja, swadipa.net. Username-nya saya isikan user 1. Lalu masukkan password yang kuat. Di sini saya untuk percobaan saya gunakan 123 saja, tidak apa-apa. Lalu konfirmasi password. Masukkan email yang aktif. Di sini sebagai contoh swadipa@gmail.com. Install WordPress. Never. Kita login menggunakan user 1 dan juga password 123 tadi. User 1 123.
login. Jika sudah seperti ini, konfigurasi WordPress-nya telah berhasil karena kita sudah memiliki WordPress. Kita ke menu post. Di sini sudah ada post dari defaultnya, yaitu Hello World. Sekarang coba kita ketikkan sodipa.net kembali garing WordPress. Maka akan muncul Hello World, tampilan default dari sodipa.net. Masuk ke direktori var www.html. Ketikkan cd untuk masuk ke dalam direktori lain. Cd var www.html. Enter. Klik ls untuk memastikan bahwa latte zip sudah masuk di dalam direktori var www.html. Lalu kita apt install unzip. Karena latte zip ini dalam bentuk file zip, maka kita harus unzip atau membongkar atau mengekstrak dari file zip tersebut menggunakan perintah unzip. Kita install dulu unzipnya. Apt install unzip -y, enter. Setelah itu kita unzip latte zip .zip, enter. Bisa kita ls lagi. WordPress sudah ada. Lalu kita ketik cmod 777 WordPress, enter. Lalu kita restart kembali Apache 2-nya, sistem ctl restart Apache 2, enter. Kita ketikkan cd, enter. Konfigurasi virtual machine kita sudah selesai. Sekarang kita akan lakukan pengujian. Untuk melakukan pengujian, bisa langsung melalui PC atau perangkat klien, bisa juga melalui PC server, karena virtual machine dengan PC yang asli itu terpisah. Sehingga kita akan konfigurasi dulu di control panel, network and setting, change adapter option, network, ethernet, properties, internet protocol version 4. Di sini sudah saya setting. Di sini setting pencet use the following IP address untuk static 10.1.252. Gateway-nya sama dengan gateway dari virtual machine server karena masih satu perangkat, .253. Untuk DNS jangan lupa pakai 10.1.254 yaitu IP dari virtual machine kita atau IP dari Debian. Lalu alternatif DNS server itu pakai DNS umum saja, tidak apa-apa. Lalu oke. Setelah itu kita akan lakukan pengujian. Kita buka CMD. Kita ketik ping sodipa.net. Apakah sudah muncul? Sudah bisa di ping, sudah replay, artinya sodipa.net atau DNS yang telah kita buat tadi sudah berjalan di server lokal. www.sodipa.net. apakah berjalan? Sudah berjalan. Sekarang kita buka browser umumnya Chrome. Sini kita akan ketikkan domain kita yaitu sodipa.net. Muncul menu Apache. Ini adalah tampilan default dari Apache karena kita tidak merubah apapun dari Apache, sehingga tampilannya akan seperti ini. Untuk membuka WordPress-nya, kita ketikkan sodipa.net garing WordPress, enter. Setelah terbuka menu seperti ini, kita klik let's go. Database name yang DB website tadi, DB website. Pastikan ingat-ingat kembali apa yang telah kita konfigurasikan di dalam database sehingga akan digunakan di sini. Username-nya tadi adalah sodipa@localhost. Kalau saya tidak usah, langsung sodipa saja, tidak apa-apa. Lalu passwordnya diisi 123, submit. Lalu run the installation.
Site title ini isikan sesuai dengan keinginan. Di sini saya isikan Sodipa saja. Sodipa.net. Username-nya saya isikan user1. Lalu masukkan password yang kuat. Di sini saya untuk percobaan saya gunakan 123 saja, tidak apa-apa. Lalu konfirmasi password. Masukkan email yang aktif. Di sini sebagai contoh sodipa@gmail.com. Install WordPress. Never. Kita login menggunakan user1 dan juga password 123 tadi. User1 123. Login. Jika sudah seperti ini, konfigurasi WordPress-nya telah berhasil karena kita sudah memiliki WordPress. Kita ke menu post. Di sini sudah ada post dari defaultnya, yaitu Hello World. Sekarang coba kita ketikkan sodipa.net, kembali garing WordPress. Maka akan muncul Hello World, tampilan default dari sodipa.net. Setelah konfigurasi dari Mikrotik dan juga database atau server telah selesai, sekarang kita akan mengkonfigurasi access point sebagai perantara wireless. Di sini saya menggunakan access point merek ProLink, dan juga untuk topologinya header 1 dari ProLink dicolokkan ke header 4 dari Mikrotik, dan header 2 dari ProLink dicolokkan ke PC atau alat untuk mengkonfigurasi access point. PC-nya, nah untuk network adaptornya kita ubah ke DHCP terlebih dahulu. Change adapter option, Ethernet, properties, Internet Protocol version 4. Jika dalam keadaan statik seperti ini misalnya, kita ubah ke automatically. Oke, close. Setelah itu kita buka browser umumnya Google Chrome. Kita ketikkan 192.168.123.254, enter. Untuk username yaitu admin, passwordnya juga password. Ini ada setelan default dari ProLink itu sendiri. Masuk ke menu network. Kita konfigurasi WAN-nya terlebih dahulu. DHCP kali ini kita ubah menjadi static. IP address-nya kita gunakan IP address di luar dari hotspot. Jika tadi hotspotnya kita 10.10.1.2 nyampe 10.10.1.101, kita akan gunakan 10.10.1.102 di luar dari hotspot. 10.10.1.102. Subnet mask-nya jangan lupa. Untuk subnet mask-nya kita isikan 255.255.255.128. Default gateway-nya gateway dari header 4 10.10.1.1. DNS servernya, untuk DNS server satunya kita gunakan IP dari server, yaitu DNS 10.10.1.254, yaitu IP dari server dari virtual machine yang telah kita buat tadi. Untuk ininya kita gunakan untuk DNS server 2 dan 3-nya bisa gunakan DNS masing-masing atau DNS umum seperti DNS Google. Di sini saya akan menggunakan DNS Google. 8.8.8.4.4. Lalu apply change. Setelah itu, masuk ke menu WAN, masuk ke menu wireless. Di basic, modenya mode AP. Di sini kita untuk SSID-nya kita berikan nama Sodipa, contohnya Sodipa@UKK. Security option-nya pilih yang WPA PSK TKIP plus WPA2 PSK ES. Di sini minimal 8 karakter. Di sini saya akan memakai 1 2 3 4 5 6 7 8 saja. Untuk password dan juga SSID bisa disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Di apply.
kita salin. Di sini add-nya menghilang. Kita tambahkan saja lagi. Kita apply. Kita salin, Ctrl C. Sebelum itu kita pergi ke network lagi, DHCP. DHCP kita nonkan atau kita nonaktifkan. Lalu apply change. Setelah itu kita masuk ke menu wireless, lalu repeater, lalu hidupkan repeaternya, enable. Kita salin, Ctrl V, atau kita pastekan, lalu set survey. Oke, kita tunggu hingga sistem reboot selesai. Di sini memasukkan halaman login. User 1, password 123. Untuk username dan password yang telah kita buat di hotspot di Mikrotik tadi. User 1, password 123. Connect. Sekarang sudah connect. Masih menunggu sistem dari Prolink reboot. Gunanya untuk menjabat konfigurasi access point telah selesai karena rebootnya telah selesai. Setelah itu kita akan melakukan pengujian terhadap Ether 3 dan juga Ether 4. Kita pindahkan dulu kabelnya satu persatu. Di Ether 3 diujikan lewat PC terhubung dari Ether 3 menggunakan kabel strike ke PC. Sedangkan untuk wireless atau AP akan kita ujikan melalui handphone. Setelah kabel kita pindah ke Ether 3 dan terhubung lewat PC ini, dan PC ini telah terkoneksi dengan internet, kita akan lakukan speed test atau tes limit yang telah kita buat di Simple Queue tadi, apakah berhasil atau tidak. Kita buka browser Google Chrome, lalu ketikkan speed test seperti ini, speed test, enter. Kita pilih yang mana saja. Di sini saya akan pilih Fastcom. Tadi kita limit 216 atau 256. Untuk limit itu tidak mesti 256, bisa kurang. Kalau berhasil bisa kurang itu umum, masih wajar kalau jika kurang dari 256. Tapi jika lebih dari 256 itu baru yang tidak wajar atau gagal. Di sini saya dapat 230, jarak antara 230 dengan 256 tidak terlalu jauh, itu artinya saya berhasil. Dikarenakan limit itu tidak tentu, sehingga 230 masih dikatakan wajar. Selanjutnya kita akan tes lewat handphone. Sekarang kita tes di klien wireless menggunakan handphone. Masuk ke menu Wi-Fi, lalu kita hidupkan Wi-Fi-nya. Nama Wi-Fi yang telah kita buat tadi, suadipa2@ukk. Lalu masukkan password yang telah kita buat di access point tadi, 123456778. Tunggu hingga terhubung. Setelah itu akan masuk ke halaman login. Jika berhasil pasti akan masuk ke halaman login. Kita tunggu. Lalu masukkan username dan password yang telah kita buat di menu hotspot, di user profile dan juga user. User 1, passwordnya juga 123, connect. Setelah tersambung atau terhubung ke internet, setelah itu akan kita tes menggunakan Termux atau CMD versi HP. Kita akan lakukan ping seperti biasa, pingdetik.com contohnya. pingdetik.com. Setelah itu, jika relay seperti ini, maka artinya internet sudah terhubung. Lalu kita lakukan speed test. Masuk ke Google dan cari speed test. Speed test.
Speed test digunakan untuk mengukur kecepatan internet untuk melihat limit bandwidth yang telah kita atur tadi. Kita cari web speed test yang ingin kita gunakan. Di sini saya menggunakan Fastcom. Tadi kita limit 128 kbps. Sekarang kita lihat berapakah kita mendapatkannya. Jika berhasil, maka limit tidak akan lebih dari 128 kbps. Ini masih loading. 78, 80, 79 lagi. 71. Ini masih berhasil. Dan untuk yang terakhir, jangan lupa untuk mematikan unlimited hotspot di simple queue. Di bagian paling atas yang ada huruf D di paling depannya atau dinamik, ada bacaan unlimited, itu dihapus saja supaya limit yang telah kita buat tadi itu dapat berjalan dengan baik. Sekian dari saya ucapkan terima kasih telah menonton, dan saya memohon maaf atas banyak kekurangan dan juga kesalahan baik dari segi materi ataupun ucapan. Dan jika terdapat perbedaan teori ataupun konfigurasi, boleh dicoba sesuai dengan keinginan masing-masing. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.